kok kamu tahu? Ya kenal lah orang, batiknya aku kenal banget gitu. Kenapa kamu kenal banget? Dia bilang gitu kan. Ya iyalah, aku lagi doorstop, sering ditahan-tahanin sama pas pampres gitu. Tadi kan udah sharing nih soal calon gebetan. Calon gebetan. Lewat Baik. aplikasi dating. Kalau cerita-cerita soal calon gebetan lain, ada nggak sih yang lebih berkesan daripada itu? Ada lah boy. Gimana? Tapi emang pakai masih tetap pakai sosial media sih boy. Tapi kan ketemu juga kan? Iya ketemu. Cuma sekali sih ketemunya, cuma sekali. Tapi mungkin sebelumnya dia pernah ngeliat aku boy. Soalnya emang dia itu deket sama duniaku gitu loh boy. Asik, dekat dengan duniamu. Awalnya kan dia dari IG tuh. Dari IG terus tiba-tiba ada yang say hi gitu. Oh, dari IG ada yang say hi. Oke, terus? Oh, coba. Kayaknya aku pernah ngalamin dengan apa yang kamu alamin ini deh. Gimana pertama kali bisa say hi? Pas ini kan, ini siapa gitu. Namanya kayak takutnya kayak orang yang aneh-aneh gitu boy. Terus nggak aku respon kan. Tapi habis itu setelah dipikir-pikir ya udah respon aja, siapa tahu dia baik gitu. Udah aku respon, pas dia bilang hai, udah aku hai balik kan. Iya, hai juga gitu. Terus habis itu boleh kenalan nggak? Ya boleh aja aku bilang gitu boy. Terus dia minta WA. Minta apa? Minta nomor WA. Minta nomor Terus WA. kamu kasih nomor rekening? Iya, minta ditransfer gitu boy. Tapi aku nggak gitu juga sih boy. Aku kan nggak materi boy. Malah cowok yang materein aku boy. Anjir, dasar betina kaya. Amin. Udah habis itu nih minta nomor WA, nggak aku kasih dong. Buat apa? Chattingan di sini aja kan sama aja kan, bisa chattingan juga. Dia juga kan cukup fast respon ya orang-orang sekarang. Sama aku juga. Tapi aku karena udah menjadi kebutuhan gitu. Aku pernah loh boy off 1 minggu dari IG dan rasanya emang enak banget gitu loh. Nah habis itu pas dia minta WA nggak aku kasih dong. Aku baik kok, mau kenalan aja. Ya udah kalau mau kenalan di sini aja kan juga sama-sama chatting. Ya udah nggak apa-apa. Udah habis itu udah nggak chattingan. Terus aku kepo kan sama IG-nya dia. Terus pas aku klik nggak bisa dilihat soalnya akunnya dikunci kan, akunnya di private. Habis itu followersnya itu sekitar 2000-an gitu boy, dan followingnya juga sekitar 2000-an. Aku bilang kayaknya ini nggak seret deh, masa followersnya banyak gitu loh. Astaga, itu jadi indikator juga. Iyalah. Dan postingannya waktu itu postingannya cuma 2 pas awal aku lihat ya, cuma 2. Terus beberapa hari kemudian ada 4 gitu loh, berarti ini kayaknya diarki deh. Udah aku mikir gitu. Terus habis itu aku cerita sama sepupuku, aku cerita ada yang ini nih, ada yang say hi di IG. Aku bilang gitu kan. Terus dia ya udah kamu respon aja, ceritain lah kalau followersnya gini. Terus sepupuku jawab ya katanya pengen deket sama cowok. Ya udah kamu respon aja gitu. Setelah aku pikir-pikir beberapa hari kemudian pas lagi santai-santainya gitu, aku habis pulang dari kantor naik gue gitu. Terus iseng-iseng lah ngeliat aku lihat nih, kok foto profilnya udah pakai gambar orang. Tadinya enggak, maksudnya udah pakai gambar dia. Tadinya pakai gambar Kobe Bryant gitu. Soalnya dia emang suka basket kan. Udah tuh aku follow gitu. Pas aku follow langsung di-accept sama dia. Pas itu di chat lagi, hai gitu. Iya, kenapa? Hai juga, aku bilang gitu kan. Lagi apa nih? Baru pulang kerja, aku bilang gitu. Udah tuh boy. Oke. Kamu belum cerita dia siapa gitu. Dia gitu. Ntar dulu. Dah. Okay. Ini nih masuk ceritanya nih. Okay. Aku buka IG-nya, terus ada foto, ada 7 atau 6 foto gitu. Satu itu foto dia sama tim basketnya, terus foto dia lagi pakai baju dinas. Nah baju dinasnya itu aku kenal banget nih. Langsung tuh aku semangat ngechatnya, langsung semangat balasnya. Soalnya dia, terus aku bilang kan pas ngechat, abis dinas di ini ya, di Merut ya gitu. Merut itu Merdeka Utara, kantor Wapres. Iya. Lah kok kamu tahu? Ya kenal lah orang batiknya aku kenal banget gitu. Kenapa kamu kenal banget? Dia bilang gitu kan. Ya iyalah, aku lagi doorstop, sering ditahan-tahanin sama pas pampres gitu. Oh iya, kamu dari media ya? Dia bilang gitu. Udah habis itu kok dia pura-pura nggak tahu gitu sih, kata dalam hati gitu ya. Kamu jangan pura-pura nggak tahu deh. Jangan-jangan kamu pernah ngeliatin aku ya di Wapres ya? Aku bilang gitu boy sama dia. Enggak, katanya gitu. Terus kamu kenal aku dari mana? Dari IG aja? Enggak mungkin dong. Dari IG kan, IG ada satu sih, apa sih namanya itu boy, saran gitu loh. Nggak percaya aku boy. Udah
habis itu karena udah ketahuan profesinya apa dan deket banget sama pekerjaanku, ya udah boleh minta WA nggak katanya gitu, di sini aja ngechatnya sosok jual mahal gitu ya Boy, padahal mau ngasih nih. Udah tuh Dong paksa aku lagi dong, paksa aku buat ngasih WA dong. Oh ya udah kalau nggak mau ya udah di sini aja gitu. Terus dia bilang, tadi ditanya tuh lagi apa, lagi di jalan, kamu baru pulang ya? Iya baru balik dari kantor, tadi ke kantor nggak ke Wapres, gue bilang gitu. Oh gitu, kamu udah lama di Wapres? Dia nanya gitu Boy. Enggak, aku anak baru kok, baru tahun ini masuk, gue bilang gitu. Terus dia langsung to the point gitu Boy, kamu kelahiran tahun berapa? Dia ngomong gitu Boy. Ngapain nanya gitu, aku udah tua, gue bilang gitu ke dia kan. Udah abis itu ya aku berarti aku masih muda dong, 17 tahun, dia ngomong gitu. Ih nggak mungkin dong 17 tahun. Jadi masa TNI 17 tahun? Enggak, aku 24. Oh berarti, terus dia bilang aku 24. Oh berarti cuma beda setahun. Akhirnya aku ngasih usia gitu sama dia. Terus habis itu, boleh dong nomor WA, kenapa harus dipakai WA gitu. Terus langsung habis itu dibalas, tapi kalau kamu udah punya pacar, jangan kasih WA ke aku, nggak enak sama pacarmu. Langsung tuh udah malamnya langsung aku kasih Boy, langsung aku kasih aja nomor gitu. Dah habis itu dia ngubungin di WA, dia ngechat. Udah malam kan, udah ya aku mau tidur. Ya udah tidur, nggak ada ucapan selamat gitu, dan aku suka kayak gitu Boy. Besoknya pagi-pagi tuh dia hai, ya aku bilang gitu, hari ini liputan kemana? Ke Wapres, aku bilang gitu, ke Merut. Kamu nggak ke Merut? Enggak, aku nggak di Merut, aku di logistik sekarang gitu, jadi nggak standby gitu. Dulu sih katanya dia di Merut, di Merdeka Utara, tapi karena dia salah, pernah pas zamannya Pak JK ada anaknya Pak JK masuk, tapi nggak pakai ID, nggak bawa ID sama sekali gitu, dan dia juga nggak tahu itu anaknya Pak JK. Masuk terus ditahan sama dia, kena tegur dong. Nah habis itu tegurannya itu ya ini di rolling ke logistik. Dah habis itu nih chattingan, terus dia ngebet pengen teleponan gitu. Terus aku bilang chattingan aja, jangan telepon, aku lagi. Mana sih tadi sama yang pertama pengennya teleponan, ini kebalikan. Bukan, emang aku nggak suka teleponan Boy, itu cuma lebih suka teleponan daripada chattingan. Ini cewek emang dasar cewek begini ya. Cewek ke cowok emang kayak gini Boy. Enggak maksudnya posisinya aku lagi liputan di Wapres itu loh, bagaimana mau nelfon. Lagian hari itu aku jadwal ada wawancara sama Wapres wawancara sama Maruf Amin. Oh ya, oke lanjut. Memang Wapresmu siapa? Iya Maruf Amin ya, tadi kan nyebutnya JK, siapa tahu masih Wapres yang JK. Karena aku baru tahun ini Boy masuknya, gimana sih? Nah dia ngebet pengen teleponan gitu ya kan, nelfon tapi aku reject. Jangan nelfon, aku lagi bikin berita, ntar beritanya lama gitu, ntar aku marah sama kantor kalau beritanya lama gitu. Ya udah kamu lanjut bikin berita dulu ya, jangan lupa makan. Udah gitu, nggak nanyain udah makan apa belum, dia bilang aja jangan lupa makan gitu. Nah terus sorenya dia ngajakin, karena aku sering bikin story pakai kopi tuh, dia ngajakin, kamu suka kopi ya, besok ini yuk, kalau kapan-kapan kamu libur kita ngopi yuk, katanya gitu. Bolehlah kapan-kapan, aku bilang gitu Boy. Nah habis itu malamnya dia pengen teleponan lagi tuh, aku bilang jangan teleponan, aku lagi di jalan. Dah pas nyampe rumah dia ngebet lagi pengen teleponan, udah malam tuh, udah jam 11, karena aku juga nggak enak gitu ya teleponan malam gitu. Terus dia nelfon, terus dia bilang aku lagi suntuk nih gitu. Ngapain suntuk? Udah jangan nelfon ya, aku mau tidur, bilang gitu Boy. Nah besoknya dia langsung berubah gitu loh, dia langsung menyerah gitu ya. Mungkin dia merasa udah deh kayaknya nggak ada harapan nih, paling ya. Terus aku tanya kan, kok tiba-tiba menghilang, gue bilang gitu kan. Oh nggak enak aja ganggu kamu gitu. Nggak ganggu kok, kalau ganggu pasti nggak aku respon, nggak bakal aku balas. Gitu. Besoknya aku ngajakin nggak jadi ngopi nih, ayo di mana, dia ngomong gitu. Ya nggak mungkin dong di rumah makan Padang, aku bilang gitu. Aku nggak ngasih kepastian gitu loh, kayak main-main aja gitu. Mungkin dia nilainya kayak gitu. Terus nggak dibalas dong sama dia. Pas kamu bilang ya masa di rumah makan Padang itu nggak dibalas sama dia? Haha doang. Terus udah gitu doang? Udah gitu doang. Jadi ngopi dong? Mungkin Boy nggak jadi kan kamu tahu sendiri TNI kan dia pasti gitu loh ya, pasti kalau A ya A, B ya B gitu loh. Dia sukanya gitu kan kayaknya, dan aku posisinya aku belum punya pengalaman sama sekali Boy. Jadi aku nggak paham.
Terus aku tanya-tanya kan. Kamu nggak konsultasi ke kembaranmu ini sih? Belum lah. Terus aku tanya-tanya sama sepupuku juga. Dia ngajakin ini. Kalau kamu diajakin gini sama orang, kamu ikut nggak? Ya ikut lah. Ngapain ditolak gitu kan, baru kenalan. Belum tentu juga jadi. Gitu. Udah tuh dia nggak ngubungin, ya udah aku nggak ngubungin juga. Terus besoknya dia say hi gitu. Hai. Itu posisinya aku lagi di kantor pagi-pagi, soalnya aku lagi dinas malam kan di kantor. Pagi-paginya dia nanyain, hai, lagi apa? Terus aku foto situasi di kantor, kirim ke dia. Oh, kamu udah kerja aja? Enggak, aku lagi dinas malam gitu. Udah sarapan belum? Iya, ini mau sarapan. Udah tuh, udah habis itu aja. Beberapa hari kemudian aku lagi kebetulan dapat pulang cepat gitu loh, Boy. Dapat pulang cepat jam 5 itu aku udah disuruh balik sama Korlit. Udah balik, aku ngabarin dia, aku udah kelar kerjaan nih, jadi ketemuan nggak? Langsung dia langsung oke gitu, Boy. Langsung oke. Terus dia asik gitu loh, Boy, kayak nggak harus bawa motor gitu dia. Tapi aku nggak ada kendaraan, pakai Grab aja nggak apa-apa ya? Iya, aku juga nggak nuntut kamu bawa kendaraan kok. Oke, terus? Soalnya aku lagi di mes kan, karena dia belum nikah kan, jadi dia tinggalnya di mes. Oh ya. Aku lagi di mes, nggak bawa kendaraan apa-apa. Dan sekarang posisinya aku lagi di Dipo itu rumah dinas Wapres. Terus kamu maunya di mana nih? Mau ketemu di mana nih? Oh, yang ini aja, yang ada masjid aja biar gampang gitu sholat maghrib. Nah, aku pengennya itu biar gampang sholat maghrib, biar aku tahu dia sholat apa enggak gitu loh, Boy. Nah, habis itu ketemunya di Taman Menteng. Taman Menteng itu deket sama Diponegoro. Nah, ketemuan di situ. Kebetulan dia main basket gitu. Terus pas pertama ketemu itu gemeterannya bukan main loh, Boy. Posisinya pertama kali gitu loh, Boy. Saltingnya bukan main, Boy. Oke, terus ini kan posisinya. Terus ditanyain, kamu dari mana? Liputan di sini, aku bilang gitu. Oh gitu, udah makan belum? Tadi udah makan tapi sekarang belum. Nah, gitu kan. Udah tuh duduk di dekat air mancur di dekat taman. Duduk di situ, terus dia kayak gimana ya? Kayak grogi gimana gitu. Terus dia nanyain, aku boleh ngerokok nggak? Ya udah, ngerokok aja nggak apa-apa. Terus dia nanya ke aku, kamu ngerokok nggak? Enggak, aku nggak ngerokok, nggak bisa kena asap rokok malah. Udah ngobrol-ngobrol, habis itu azan maghrib aku bilang, sholat dulu yuk, kamu aja deh, aku lagi kan gimana, aku pakai celana pendek nih, kebetulan dia mau main basket kan. Kamu aja, ya udah, aku nggak maksa. Udah aku sholat. Setelah aku pikir-pikir dia nggak sholat, itu boleh menjadi salah satu pertimbangan. Nah, habis itu ngobrol asik, yuk main katanya gitu, yuk main basket gitu. Enggak, aku nggak bisa main basket. Ih, bohong ngomong gitu. Berarti dia udah ngulik IG ku gitu, Boy. Ngulik IG dengan dia main. Habis itu udah itu pertama ketemu main. Habis itu dia ajakin makan, bisa aku pulang karena jam 8:30 aku pulang, karena dia jam 9 ada apel malam. Udah pulang, habis itu dia nggak nanyain udah sampai rumah apa belum, aku cuma ngabarin udah sampai kos ya, alhamdulillah, istirahat, ngomong gitu, Boy. Terus dia ngomong gini, step berikutnya ya kalau kita nonton atau ngopi-ngopi gitu, ntar aku bawa kendaraan deh. Ya udah, nggak apa-apa. Habis itu kan udah chattingannya nggak terus-terusan sih, cuma kabarin gitu, saya biasa gitu ya. Udah kan. Terus suatu malam pas malam-malam itu dia tiba-tiba bikin storynya itu lagunya Mulan Jamila, Teman Tapi Mesra. Udah, habis itu udah aku nggak mau hubungin dia lagi. Tapi dia masih hubungin kamu nggak? Sering sih dia komen-komen di IG, di story itu ya? story di IG. Cuman akhir-akhir ini nggak pernah lagi, mungkin karena dia sibuk corona, atau udah capek, atau udah males, atau udah punya pacar, atau udah punya apa, nggak paham. Atau udah punya teman tapi mesra. Iya. Tapi kamu langsung berburuk sangka sih, siapa tahu teman tapi mesra yang dimaksud dia itu kamu lagi. Kok kamu bisa mutusin kalau itu orang lain? Enggak, maksudnya emang kan ada liriknya cukup, aku sudah ada yang punya gitu. Kan itu ada liriknya, Boy. Oh, ya paling mungkin itu orang lagi muter gitu, dia lagi pengen banget nih Instastory bikin gitu, tapi backsoundnya gak apa deh, bikin aja karena lagi kebelet pengen bikin banget gitu. Mungkin tapi banyak pertimbangan, Boy. Boy. Yang pertama dia udah nggak sholat gitu loh, Boy. Terus aku mikirnya oke lah, setiap orang bisa dapat hidayah gitu, tapi yang tiangnya banget gitu loh, Boy. Aku juga nggak mau merubah orang, aku nggak mau merubah agama aja. Mungkin dia bukan muslim kali, makanya dia nggak. Iya, gimana namanya Rahmat? Emang ada namanya non muslim namanya Rahmat ya? Ya barangkali kan nggak tahu. Ya kan,
waktu itu aku nggak tanyain, udah Jumatan belum? Iya ini baru habis Jumatan. Oh gitu, oke. Udah kan. Nah habis itu sering komen-komen gitu, galau terus neng, pokoknya gitu-gitulah. Ih siapa juga yang galau, gitu boy. Udah habis itu udah lost contact. Terus pertimbangan yang kedua boy, karena dia tentara boy. Kalau tentara itu tentara dan sekeluarganya itu nggak punya hak politik gitu loh. Kalau jadi ya. Sedangkan pekerjaanku berhubungan dengan politik dan aku nggak politik gitu loh. Tapi nggak tahu ke depannya gimana. Intinya beda pandangan lah gitu. Otak yang radikal kayak gitu mana bisa digituin. Iya, orang radikal kayak gini masa amin, sholat dolin, amin. Iya, nggak mungkin juga. Tapi dia pernah nanyain sih boy, ada nggak sih teman-teman jurnalis yang pacaran sama pas pampres gitu, atau ada yang nikah sama pas pampres? Kok tiba-tiba dia nanyain gitu ya boy? Terus kamu tanya kenapa dia nanya gitu? Nggak nanya balik, kan aku orangnya bodo amat. Aku nggak tahu ada temanku yang pas pampres apa enggak, cuman setauku nggak ada. Terus kamu nggak terus dia pun nggak konfirmasi soalnya begini atau begini gitu nggak sih. Tapi ini nih Ca, mungkin kayaknya aku pernah ngalamin hal yang sama dengan kamu nih, tapi bedanya aku nggak sampai ke gebetan gitu karena dulu enggak, ini juga nggak gebetan, orang baru pertama ketemunya baru sekali. Kamu tanya nggak sih sama dia, kok kamu bisa tahu Instagramku sih dari mana? Aku nanya boy, ya kan di Instagram ada itu loh, ada yang muncul sendiri terus disaranin. Ya udah aku klik, ketemunya kamu. Kan goblok banget gitu loh boy. Maksudnya kamu percaya? Oke lah, kalau enggak lah nggak mungkin. Terus? Maksudnya gini loh boy, karena dia pas pampres dan aku pekerjaanku sehari-hari di sana, ya bisa jadi dong dia ngelihat namaku atau pas lagi aku masuk. Kan kalau masuk Wapres itu kan, masuk kantor Wapres kan pertama pas masuk gerbang ngisi absen. Ya. Kalau aku udah kenal, aku nggak perlu ngisi absen karena udah kenal. Tapi 2 kali loh ngisi absen di depan, paling depan, gerbang depan sama masuk gedung. Ya bisa jadi dia ngeliat namaku, cari di IG. Nah bisa jadi juga sama kejadiannya kayak aku nih Ca. Gimana? Dulu waktu aku masih sama-sama kerja di media nih, sama kayak kamu. Nah waktu itu aku lagi liputan ini 2017 itu beritanya Buniani sama Ahok tuh. Nah itu kan aku ngikutin sidangnya terus nih, aku liputan sidangnya Buniani terus nih. Pas rapat keberapa? Diliatin lah tuh. Rapat keberapa tuh ya? Kan aku di Bandung waktu itu. Nah pas rapatnya, pas sidangnya Buniani itu kan selesai liputan sidang Buniani itu. Balik ke kantor, terus tiba-tiba tuh ada yang ini DM di nyusulin, DM di Instagram gitu kan. Hai, dia bilang gitu. Posisi 2017 tuh aku masih jomblo kayaknya. Hati-hati lo boy ngomong. Loh, kan 2017 aku bilang. 2017. Oh iya udah 3 tahun. 2017 kan aku jomblo, kan aku baru 2 tahun ya? Kan iya 2 tahun. Pas kamu wisuda kan itu? Iya, itu kan baru kelar sidang. Menepati janji. Nah, terus kan dia say hi gitu kan. Nggak aku bales. Tapi aku buka chatnya, aku baca itu. Nggak aku bales. Jual mahal banget sih. Sebenarnya itu tuh bukan jual mahal sih. Jadi begitu ada yang chat saya menunggu hai gitu kan, terus editor langsung manggil gitu kan, oh gitu, HP langsung ditaruh di meja. Jadi karena kerjaan nih ya, karena kerjaan gitu kan, HP langsung ditaruh. Itu udah kelihatan boy, jadi mementingkan karir daripada jodoh, udah pasti itu. Iyalah, karir dulu, kalau udah sukses mau nyari jodohnya insya Allah lah gampang. Iya, ntar ngikutin. Nah jadi HP ditaruh dulu, langsung nyamperin editor gitu kan. Terus habis itu bertepatan dengan ini juga sholat asar gitu. Jadi saya dulu editor itu belum ngecek HP lagi, tapi posisi itu masih. Tapi posisinya waktu itu kamu udah sholat apa belum sih? Anjir, itu aku udah muslim kayaknya. Waktu itu kan kamu belum sholat ya kan? Iya, aku udah mualaf itu kayaknya. Itu udah astagfirullah boy, emang gak boleh dipermainin boy. Situ yang mancing duluan. Habis itu HP masih ditaruh di meja, terus sholat asar, selesai sholat asar itu mau naik top nih, mau nongkrong gitu kan. Wah asik banget itu boy, itu surga itu boy. Di rooftop pakai kopi baru iya ayah ngambil HP kan, ngambil
HP, terus ngelihat lagi, ternyata dia ngechat lagi. Dia bilang kayak gini, selesai nggak tadi liputannya atau udah tayang belum beritanya, dia bilang gitu kan. Terus apa lagi nih yang bilang gitu, oh ternyata masih yang tadi gitu kan. Terus aku lihat itu dia fotonya cuman orang pakai baju putih, pakai kemeja putih gitu kan. Nah foto profilnya sama, dia digembok juga Instagramnya di private juga gitu. Makanya karena aku nggak bisa lihat dia gitu kan, jadi nggak aku balesin gitu kan. Udah setelah itu besok paginya dia ngechat lagi, ternyata besok liputan Buniani lagi nggak, dia bilang kayak gitu kan. Terus aku bilang siapa sih ini orang gitu kan, buka lagi ininya, buka lagi profilnya gitu kan. Pas buka profilnya ternyata udah nggak dikunci lagi, udah nggak di private gitu kan. Oh berarti udah membuka gitu boy. Terus aku lihat fotonya, polisi nih bilang gitu kan. Polisi nih yang bilang gitu kan, lihat lagi gitu kan. Oh ternyata dia itu dia ngawal sidang Buniani itu di situ gitu. Ini asumsi awal ya, kan ketika belum nanya-nanya. Terus aku bilang, akhirnya aku balas lah DM-nya dia gitu kan. Belum tahu nih diminta kesana lagi atau enggak dari kantor, aku bilang gitu kan. Maaf ini siapa ya, aku bilang. Terus dia bilang gini, minta maaf, sosok minta maaf. Bilang aja ini siapa gitu, ngapain minta maaf, budaya timur banget sih bocil. Gak apa-apa lah, biar kelihatan ini dikit, anggun dikit. Kalau laki banget, tampan sangar ya. Terus dia bilang gini, oh gitu, nanti kabarin ya kalau misalnya liputan lagi. Terus emang kenapa? Aku bilang kayak gitu kan. Ya apa, biar bisa lihat kamu lagi. Maksudnya gitu kan. Aku udah sempet ilfil gitu kan. Apa sih ini orang, kenal enggak kok gitu. Jadi jijik gitu kan. Terus tapi ganteng enggak? Ya lumayan lah. Iya, enggak mungkin dong boy. Posturnya pasti udah bagus. Posturnya udah bagus. Udah terjamin gitu loh. Secara fisik udah terjamin gitu. Apalagi dengan tampilannya yang klimis gitu. Enggak mungkin dong polisi amburadul tampilannya. Seenggaknya rambutnya rapi gitu tuh. Rapi banget gitu. Nah, aku lihat juga. Apalagi yang ngawal sidang boy, pasti posturnya bagus. Ini aku lihat juga dia orang tuanya polisi juga nih gitu kan. Kayaknya orang tuanya polisi juga, dan ya kan itu penyakit keturunan boy. Udah berbintang juga. Terus aku bilang, wah keren juga nih, bilang gitu kan. Terus gimana lanjutannya? Ngobrol. Akhirnya ketemu? Enggak sampai ketemu. Kutanya sama dia, bisa dapat Instagramku dari mana ya? Aku bilang kayak gitu. Ya bisa lah, dari yang disaran-sarankan, dia bilang kayak gitu. Gitu. Nah, terus aku bilang gitu. Sama ini boy. Akhirnya searching di Google, kenapa bisa terkoneksi kayak gitu kan. Setelah baca-baca gitu, itu nggak bisa terkoneksi langsung kayak gitu kalau misal kita nggak tahu. Nggak identitas apapun, nggak bisa begitu aja gitu loh. Itu nggak bakal bisa gitu loh, Jam. Dan posisinya dia juga itu teman. Random banget gitu loh, tiba-tiba bisa kenal sama orang yang ada dalam satu tempat, ya itu nggak mungkin gitu kan. Akhirnya pertanyaan itu kan aku tekan terus, aku tanya sama dia kenapa bisa gitu kan. Dia ngalihin coba obrolan yang lain, kenapa bisa gitu. Dia ngajak ngobrol. Terus akhirnya aku respon lagi. Terus beberapa hari kemudian tuh aku bilang gini deh, mungkin kayaknya ini terakhir chatting, aku bilang gitu. Kalau kamu nggak jawab, kenapa kamu bisa dapat ID Instagramku, aku bilang gitu kan sama dia. Terus akhirnya dia ngomong gini, aku kasih tahu nih, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa karena saya takut, katanya gitu. Loh, kenapa takut? Dibilang gitu kan. Emang ada polisi? Aku bilang kayak gitu kan. Karena teman aku bilang, kayaknya ini terakhir deh kalau misalnya kamu gak jawab jujur, kenapa kamu bisa dapet IG-ku gitu kan. Terus dia bilang kayak gini, tapi ini benar-benar rahasia ya gitu. Tapi ini benar-benar rahasia ya, dia bilang gitu. Udah, aku bilang iya rahasia Kak. Sebenarnya aku dosa loh ini. Ya aku dosa loh karena aku mengingkari rahasiaku dengan dia. Tapi nggak apa-apa. Dia kan udah lama juga boy. Nggak, posisinya itu rahasianya masih berguna nggak, masih berlaku nggak gitu. Dan aku juga nggak ada hubungan. Aku nggak paham apa masih berlaku atau enggak ya. Tapi mungkin bagi mereka itu mungkin masih berlaku ya. Tapi cukup aman karena kita nggak nyebut nama dia juga kali ya. Tapi kan aku nyebut spesifik tadi yang sidang Buniani. Gimana sih ini? Ribet banget kayaknya.
kan banyak juga boy yang awal kan nggak satu polisi dong. Oke, ya. Oke, benar boleh. Jadi aku sebutin. Bentar dulu, tapi keluarganya berbintang juga boy. Nah gimana? Nggak apa-apa lah. Dia nggak tahu kok. Kan udah lewat. Jadi dia kan nggak ada hubungan. Ini buat searching, buat sharing aja boy, sharing. Ya, kalau misalnya dia dengerin aku minta maaf banget ya. Sorry. Ya, aku juga minta maaf nih. Udah aku maafin. Setelah aku tekan terus dia ngomong akhirnya ya aku jujur. Jadi kalau di Intel itu ada yang namanya aplikasi, bukan aplikasi ada. Apalagi udah IKTP ya. Iya, apalagi udah IKTP gitu. Tapi ya memang selama kita terhubung dengan internet, privacy kita itu benar-benar nggak secure gitu loh teman-teman. Iya, apalagi ini boy kan di IG itu mata kita kelihatan. Pasti dia langsung pas dicari plek udah muncul. Iya, jadi waktu dia bilang kayak gitu, aku shock gitu kan. Ini sebenarnya hal yang bagus apa buruk gitu aku. Karena masih terlalu polos gitu, akhirnya nanya tuh sama produser, Kang, ini ada yang itulah kalau aku tuh dapat kenalan orang yang ngawal sidang Buniani kemarin. Aku ceritain begini. Terus dia bilang, wah bahaya, ngaco tuh 2 orang, katanya dia bilang gitu kan. Dia itu pelanggaran tuh link katanya gitu kan, itu penyalahgunaan fasilitas itu, dia bilang gitu. Waduh. Iya, abuse of power itu boy. Bener banget itu. Makanya aku bilang tadi kan keingetan, wah ceritamu gitu kan, tiba-tiba orang ada. Bentar. Apalagi sekarang yang di bawah Kemenko PMK itu apa sih itu yang base satu data gitu loh, data terpadu gitu. Jadi semua identitas itu ada di sana gitu loh boy, kayak pekerjaanmu apa sih itu namanya. Misalnya gini boy, misalnya kamu miskin gitu, nah bantuan sosial kamu dapat gitu. Sampai sekarang masih miskin sih, tapi belum dapat bantuan sosial juga. Gimana nih? Kamu kemarin dengar ini nggak? Sempat baca berita wartawan senior yang dibobol itu. Ada wartawan senior di tempatmu nih? Aku sempat liputan dia. Enggak di tempatku, wartawan senior, tapi dia infotainment. Media lain. Media lain. Terus pinter gitu boy, dia ngebobolnya boy, cuman pakai chip. Dia ke gerainya di Bintaro, udah kayaknya emang ada mainan orang dalam sih boy. Dari ini ya, dari gerainya itu lainnya. Nggak tahu, tapi dia mencurigai emang dari gerainya itu sih. Kebetulan dia lagi ke Australia dan nomornya itu dibobol boy. Tiba-tiba SIM-nya nggak bisa dipakai, padahal dia udah beli data roaming gitu. Nggak bisa dipakai, terus tiba-tiba hilang gitu duitnya. Iya. Habis, semua duitnya habis. Dan harusnya bank itu punya sistem di luar kebiasaan si nasabah. Misalnya kamu nih gak mungkin dong dalam 1 hari itu bisa ngambil duit dalam waktu misalnya dalam 5 menit habis 500 juta gitu. Kan punya kebiasaan misalnya 200 juta hari ini 200 juta terus 2 hari lagi 200 juta. Pasti kalau ada transaksi yang mencurigakan pasti bank langsung ngeblokir. Nah uniknya itu bank nggak ngeblokir gitu boy, karena dia wartawan senior, banyak yang ngebantuin dan media nge-push. Akhirnya di Polda itu ini boy, si bank sama SIM cardnya itu mengaku khilaf gitu. Nah bayangin kalau ya kejadian ini di orang yang nggak punya power, udah dia mau ngadu kemana gitu loh. Segampang itu cuman gara-gara nomor HP dan semuanya nyatu gitu loh. Apalagi sekarang nomor HP udah pakai ini kan, pakai apa namanya? KTP asli, KK juga. Pakai iktp KK juga, dan di KK itu juga ada pasti dong. Jangan kan lewat nomor HP, kalau ada orang yang tahu NIK kamu aja bisa banget dengan mudah dimanfaatkan. Kan NIK itu sekarang itu memang udah nggak ada lagi yang benar-benar secure. Kayak zaman dahulu kala gitu. dahulu kala gitu. Iya, ya memang kayak gitu sih, plus minusnya gitu. Jika mendapatkan kemudahan harus ada. Yang uniknya boy, dan yang uniknya tuh loh, yang jadi pertanyaan. Ini kita nggak usah sebut nama lah ya, nggak sebut ini ya. Salah satu politisi yang kena tangkap kemarin
nggak bisa kebaca di imigrasi gitu loh. Kan sesuatu hal yang nggak mungkin gitu loh. Back to topic deh, kita nanti makin panjang malah bahasan ke politik. Balik lagi nih ke tadi tuh, terus gimana? Ya aku maksa-maksa lagi nih, begitu dia bilang kayak gitu kan. Udah tahu nih aku nih. Seenggaknya aku udah punya gambaran gitu. Mungkin dia pernah ngefoto aku atau gimana gitu. Iya, itu memang ternyata setelah aku cari tahu kan, karena aku termasuk kaum keponers gitu. Ya aku cari tahu gimana sih cara, apa sih namanya gitu kan. Ya aku ngomong sama dia, wah rada kecewa nih, bilang gitu. Kenapa? Dia bilang gitu. Pertama kecewanya ya itu nggak sopan, aku bilang kayak gitu kan. Wah ya kamu juga penyalahgunaan fasilitas, aku bilang gitu ke dia. Oh ya bentar boy. Aku bilang kayak gini, kalau emang pengen kenal kan harusnya samperin kenal gitu kan. Bentar, apalagi antara polisi dan wartawan itu dekat banget boy. Misalnya di foto terus dikasih tahu dong ini siapa sih gitu kan. Pasti tahu kan, oh ini kerja di media ini. Boleh minta kontaknya nggak gitu. Harusnya kayak gitu kan. Ya modus tipis-tipis lah. Ya modus ini buat apa kontaknya? Ya siapa tahu nanti ada berita lagi kan, saya bisa ikut bantu awal atau gimana gitu. Kalau ada info gimana bisa kasih tahu. Berarti aku bisa kesimpulan awal bisa jadi karena itu boy. Soalnya pas aku nanya itu nggak pernah jawab serius. Nah itu tadi mungkin karena dia takut juga kalau dia nyebutin gitu kan. Dan itu juga dia ini juga sih boy, memang dia pernah ini, dia emang jaga profesinya banget, emangnya udah ada apa sih Sabta Marga gitu lah. Nah itu tadi makanya ya mungkin si polisi, si pengawal rapat tadi mungkin dia takut karena aku ancam udah deh sidang. Boy, di pengadilan itu bukan rapat boy. Gimana? Bentar dulu, di pengadilan itu bukan rapat boy tapi sidang. Oh sorry, sidang sorry. Iya sorry. Ini gara-gara background rapat tadi kurang ajar. Okay. Sorry maklum, sebelum bikin podcast ini saya memang rapat produksi yang ditunda karena corona. Harusnya di awal bulan kemarin udah kelar syuting tapi malah nggak jadi syuting. Tapi aku rada sedikit kecewa loh boy sama kamu boy. Beberapa hari yang lalu lah boy, kamu nggak ingat sama sekali boy. Aku cukup kecewa. Oh iya. 2 orang tahu yang aku lupain, kamu dan Hilda. Kamu dan Hilda. Sebenarnya bukan cuma 2 orang, bukan cuma kamu dengan Hilda. Gini. Itu juga paham aku. Enggak. Abang juga aku lupain sebenarnya. Emang ada tipe orang yang kayak gitu boy, nggak penting banget gitu loh. Maksudnya suatu hal yang ya biasa aja gitu. Aku emang tipe orang kayak gitu juga sih. Jadi khusus di podcast ini mungkin akan teringat besok kalau diputar lagi. Saya ucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur untuk adik kembaran beda server saya. Untuk Hilda juga, mungkin Hilda bakal dengar karena aku paksa dia harus dengar podcast ini gitu. Karena dia juga sudah panjang loh. Nggak penting banget ini podcastnya serius, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita ini ada obrolan gitu. Ini penting loh informasinya, apalagi kita berdua sama-sama punya pengalaman yang kita deketin sama aparatur negara. Iya, apalagi kita pernah dideketin sama aparatur negara, bahkan di 2 instansi yang berbeda. Kamu TNI, aku polisi gitu kan. Informasi lah buat kalian kalau misalnya tiba-tiba besok ada polisi atau besok ada tentara yang tiba-tiba follow kalian, tiba-tiba ada nge-add di Facebook, terus kalian bingung, dapat dari mana gitu. Mungkin kalian udah bisa tahu jawabannya. Oh, dari ini. Ya, begitulah kurang lebih.